dan nanti akan ditanya sama Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada amal yang terlewatkan dari catatan. Semua amal kita dicatat. Ketika kita lupa sama Allah, dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bermaksiat, dicatat. Ketika kita berbuat baik, tidak ada satu kebaikan pun yang luput dari dicatat. Kalau kita berdagang, karena ramenya mungkin di bulan Ramadan rame toko kita, kadang-kadang mau nyatat ada yang lupa, kelewat. Tapi kalau sudah malaikat atas perintah Allah, tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, apapun yang kita berbuat, bahkan kata-kata yang terlontar lewat lisan kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa tardawna bitasjili ma la yanfa'u yawmal hisab. Kalau kau sadar bahwasanya amalmu itu dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa kalian itu ridha, rela kalau amal jelek kalian itu dicatat, amal yang tidak manfaat bagi kalian itu dicatat, dan nanti akan Allah hadirkan di hari hisab. Kalau sudah tahu dicatat, kok kalian biarkan? Yang dicatat itu adalah amal-amal yang jelek. Coba usaha agar yang dicatat ini adalah amal-amal yang baik. Karena apa? Nanti akan tampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipampangkan semuanya. Bahkan makhluk Allah yang lainnya pun akan melihat kebiasaan-kebiasaan kita di dunia, sehingga hati-hati. Bal kaifa tardawna bitasjili limujibatil khizyi wan nar wa jami'u a'marikum wa ma fiha min khairin wa syarrin wa yaqdatin wa naumin wa harakatin wa sukunin qad hawaha kitab. Bagaimana mungkin kalian itu rela yang tercatat dalam buku catatan amal kalian adalah hal-hal yang menjadikan sebab kalian akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya? Kok bisa rela kalian? Kalau kita berada di dunia, kita kepingin sesuatu yang bahagia bagi hati kita, bahagia bagi keluarga kita. Kalau seandainya ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita dan dia berikan kabar, nanti aku akan sakiti keluargamu, kira-kira apakah kita rela dengan semacam ini? Tentunya tidak rela. Dan di saat nanti di akhirat ada balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kekal, yaitu siksa Allah dalam neraka. Ketika kita takdirkan dengan kita beramal jelek akan disodorkan, dimasukkan ke dalam neraka, kok kita rela diem aja? Sehingga yang paling bagus, yang paling baik adalah bagaimana caranya kita usaha agar malaikat itu yang nyatat amal kita hanya mencatat kebaikan saja, tidak ada kejelekannya. Dan kita pun manusia, mungkin kadang-kadang kita lalai. Tapi kalau keterusan itu namanya kebangetan. Kalau lupa cukup sekali. Mungkin sekarang berbuat dosa karena lupa, berbuat salah karena lupa, meninggalkan sholat karena lupa. Oke lah, lupa. Lah kalau sholat 5 waktu setiap hari lupa, ini bukan lupa, bohong berarti. Sehingga yang dicatat sama malaikat adalah kejelekan terus. Wa wudi alkitab fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nanti kita ini bakal tanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh celaka kita, kitab apa ini, catatan apa ini, yang kecil yang besar dari amal-amal kita semuanya tercantum di kitab itu. Heran kita ngelihat perbuatan yang menurut kita kecil sekali ada dalam kitab tersebut. Kebaikan pun yang menurut kita alah cuma sedekah 100 rupiah ada dalam catatan kitab tersebut. Akan heran nanti kita di hari kiamat. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan di dunia hadira, dipampangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah kepada Allah, dilihatin sama Allah loh ibadahmu. Ketika kita bermaksiat, ini loh maksiatmu selama hidup di dunia. Sehingga saat itu manusia itu bakal malu, bakal malu melihat ternyata yang Allah lihatkan adalah catatan kejelekan-kejelekan kita saja, kebaikannya tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang kelewat atau ketukar. Misal
Si A yang maksiat kok ternyata ditulisnya dosa, di catatan dosa kita. Dia yang maksiat kok kita yang dosa. Tidak ada seperti itu. Semuanya tertata dengan rapi, tercantum dengan rapi antara amal ibadah baik kita, amal ibadah kita dan amal jelek kita. Semuanya rapi, baik yang besar ataupun yang kecil. Sedekah 1 miliar dengan sedekah 100 rupiah, semuanya catat sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa terbesar uququl walidain, musyrik, memutus tali silaturahim, atau mungkin dosa yang kecil, lupa lalai dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin berbuat salah tapi tidak sadar, semuanya akan jatuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita sadar, jangan sampai malaikat itu, malaikat raqib dan atid, kita biarkan mereka untuk mencatat amal kejelekan kita, dan tidak ada kebaikan bagi diri kita. Sehingga di bulan Ramadan waktu yang tepat untuk kita berubah, kita tambah amal ibadah kita, tambah bacaan Al-Qur'annya. Al-Imam Syafi'i, Imam madhab kita, di luar bulan Ramadan dalam sebulan beliau menghatamkan Al-Qur'an 30 kali. Dalam sebulan khatam 30 kali. Kalau kita setahun kadang-kadang tidak khatam. Setahun tidak khatam, sibuk sama dunianya. Imam Syafi'i 30 kali, berarti setiap hari khatam beliau. Begitu masuk bulan Ramadan, dilipat gandakan sama Imam Syafi'i. Selama sebulan 60 kali khatam Al-Quran. Al-Imam Faqih Al-Muqaddam dan Muqaddam Isani Al-Hayy Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, dalam sehari khatam Al-Quran 8 kali, 4 kali waktu siang, 4 kali waktu malam. Dan banyak kisahnya para salafun salihun yang mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan, bahkan ada di antara mereka ketika masuk bulan Ramadan tidak mau melakukan yang lainnya, sudah tidak urusan sama dunia, diam di rumah, tidak mau kumpul sama manusia. Kerjaannya apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tadi Ahad pagi kita sampaikan, Nabi setiap malam di bulan Ramadan tadarus Quran dengan malaikat Jibril. Nabi tadarus Quran, Nabi itu ajarkan agar apa? Agar umatnya niru. Ini loh, aku setiap bulan Ramadan tadarusan Quran dengan malaikat Jibril, disimak sama malaikat Jibril. Bahkan ketika sudah mendekati wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyimak Al-Quran Nabi Muhammad SAW sebanyak 2 kali. 2 kali lipat disimak sama malaikat Jibril. Tujuannya adalah untuk apa? Mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad ini agar gemar membaca Al-Quran. Karena kita terkadang kehidupan kita menjadi amburadul karena kita lupa dengan pedoman kita. Kita lupa kalau kita punya buku pedoman hidup yang bisa menjadikan hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, yaitu Al-Quranul Karim. Karena kita lupakan, makanya kadang-kadang masalah bertubi-tubi, kepingin ini, kepingin itu, yang ada malah musibah yang kita dapatkan. Karena apa? Pedomannya tidak kita pegangi, kita lupakan. Kalau sudah pedoman kita lupakan, otomatis akan kocar kacir kita, tidak ngikut syariat Allah, tidak ngikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.